Saudaraku yang terkasih, lihat, di dalam perkawinan akhirnya banyak tembok-tembok penghalang. Paus Fransiskus dalam tulisannya Amoris Laetitia artikel 33, kenapa terjadi? Karena budaya sekarang adalah budaya individualis, yang penting saya ukurannya. Jadi perkawinan itu bahagia atau tidak ukurannya saya. Perkawinan itu berjalan baik atau tidak ukurannya saya dibahagiakan atau tidak. Kalau selama saya masih bahagia, selama saya masih sukacita, selama saya senang, berarti perkawinan ini baik, diberkati Tuhan. Itu individualis. Dan apa ukurannya? Kenikmatan. Ya itu yang penting saya senang, saya tenang, saya jangan diganggu, dah. Maka Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam budaya individualis dan kenikmatan, lahir budaya apa? Budaya mudah menyerah. Mudah menyerah. Wes ra kuat aku, wes ra kuat aku. Cukup. Sudah. Saya kalau didatangi nama ibu-ibu, Romo, saya sudah tidak kuat, mau cerai. Tenang Bu. Saya langsung ke kamar. Kita ambil pisau. Ibu. Kenapa Romo? Bunuh. Kok gitu? Hanya kematian yang boleh memisah. Bener. Mending dipateni daripada cerai. Saya kan pernah cerita juga, kalau suatu hari suami istri datang konsultasi Romo. Padahal saya sudah mau ada acaranya. Setengah jam saja Romo. Kita ingin ngomong. Oke. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka marah-marahan, dua-duanya ingin cerai. Suami istri ini 1,5 jam gak bisa kuhentikan. Ini dua-duanya, suaminya nafas, istrinya sikat. Istrinya narik nafas, suaminya sikat. Jadi kalau suaminya ngomong, istri ini. Suaminya narik nafas, sampai akhirnya Eko ini kesel juga. Meja ini saya pukul. Diam! Selesai! Keluar! Bubar! Keluar! Loh pastor kok marah? Gimana gak marah? 1,5 jam aku kan ngurung kayak menai aku. Ya pastor kan gembala yang baik. Yesus, saya kurang baik. Lama-lama emosi saya juga. Lalu akhirnya saya tanya, Pak, Bapak ngerti nggak apa yang Ibu omongin? Nggak ngerti, Romo. Ibu ngerti nggak yang Bapak omongin? Nggak ngerti, Romo. Bapak nggak ngerti, Ibu nggak ngerti, saya ngerti. Lalu udah begini aja Pak, Bu, begini. Oke. Ibu nuntut cerai, Bapak menuntut cerai. Bapak merasa tinggal di rumah tidak nyaman, tidak suka cita. Ibu selalu menyalah-nyalahkan, melihat kesalahan Bapak, ngontrol terlalu kencang, terlalu keras. Bapak merasa di hadapan bukan istri, ini adalah Kapolda. Betul kan ya kadang-kadang ya. Dan istri Anda merasa suami tidak bertanggung jawab, suami tidak tahu diri, sudah tinggal di rumah mama, masih malas, masih tidak mau kerja keras. Oke, Pak, betul, saya setuju, Bapak kurang tanggung jawab. Tapi ingat, cerai tidak boleh ya Pak. Tidak ada dalam gereja Katolik kata cerai. Pisah sementara saja. Maka Bapak pulang. Ingat, ambil koper. Sebentar, kopernya atas nama istri atau atas nama Bapak? Kalau atas nama istri, saya pinjemin koper saya. Pulang, baju Bapak, masukin koper, pergi dari rumah, terserah, tapi tidak ada cerai. Pergi dari rumah. Supaya Bapak bahagia, karena di rumah pun tidak suka cita. Ibu bahagia, karena Bapak pergi dari rumah. Selesai, titik. Tapi ingat ya Pak,
Bapak menyumbang 2 anak bermasalah ke dalam gereja. Bapak menyumbang 2 anak terluka batin ke dalam gereja. Lalu istrinya berkata apa? Jangan ngomong. Nanti kalau suami saya pergi, gimana dia makan? Gimana dia tidur? Lalu suaminya, ya nggak kayak gitu loh. Saya kan masih sayang dengan istri saya. Kan saya yang mencintai dia. Terus maksudnya apa? Oh, tak pateni lo. Akhirnya mereka berkata, ya Romo, kami sadar. Saya selalu menyalahkan, itu yang membuat saya tidak nyaman. Sudah. Iya, selalu mengukur dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dalam perjanjian perkawinan sudah tidak ada saya lagi dalam hidup saya. Hanya ada kamu dalam hidup saya. Dan hidupku untuk kamu. Edan gak? Edan. Itu perkawinan. Gue kagak ada yang kayak gitu sama gue. I will live with you. And because of you. Oh no joy. Maka permasalahan seringkali tadi membuat orang mudah menyerah. Karena apa? Karena saya ukurannya. Dia lupa apa yang dia katakan dalam perkawinan. Maka di dalam Amoris Laetitia pun seringkali dikatakan apa? Mencintai itu seperti anak-anak. Saya sayang kalau kamu membuat saya bahagia. Saya sayang kalau kamu membuat saya senang. Dibelikan apapun. Kalau dibelikan, aku pasti mencintaimu. Aku pasti merawatmu. Aku pasti menyenangkan kamu juga. Ya. Maka kalau tidak, dia akan marah-marah, dia akan kecewa. Demikian juga cinta seorang remaja yang punya kritik, ngomongnya pedes selalu. Saya selalu ingat peristiwa di Pratista, di rumah retret saya, waktu retret Pasutri. Kan waktu retret Pasutri, pria itu paling senang kalau duduk, itu tidak banyak ngomong. Duduk, menang, wong loro, wes, itu menikmati. Tapi kalau wanita duduk, apakah mungkin wanita duduk lalu diem? Tidak mungkin, itu bukan wanita coy. Wanita itu bagaimanapun, di gereja juga. Lucu toh, kalau saya perhatikan di CCTV. Bu, dengan siapa? Padahal ibunya tuh di ujung yang satu saudara-saudara. Terus bapaknya menang berdoa, ini tonggone dewi, menyapa, kita ramah, ini yang gereja, ini rumah Tuhan harus ramah. Suami, Yesus pindah. Nah, suami itu kan senangnya dia menikmati kebersamaan, kehadiran dengan dia. Lalu saya dalam retret itu ngomong, suami istri, tolong Anda jalan di Pratista ini di rumah retret, diam, tidak ngomong. Lalu saya siapkan lakban bagi istri-istri yang biasanya kalau lipstiknya tebal itu istri. Lipstik sampai lumer gitu. 5 menit udah kayak vampir. Lalu saya gak ada yang bicara ya. Nikmatin aja, pegangan berdua, rasakan tangan istrimu yang sudah sama semua besarnya. Jari kelingking dengan jari jempol sudah sama, saudara-saudara. Lalu mereka jalan. Saya tuh memperhatikan dari atas. Ada seorang ibu nggak tahan, masuk dalam godaan. Dia ngomong kepada suaminya, Pak,
Itu mentoknya lucu ya Pak. Lalu bapaknya juga, dasar bapaknya, nggak mau nyaman. Bapaknya, iya gendut kayak kamu. Wah ribut mereka. Saudaraku yang terkasih, lihat bahwa kita mudah banget setelah menikah menghantam, menghajar kata-kata kita lebih banyak, menyerang pasangan kita. Sampai saya pernah retret, ada oma, opa. Kita retret waktu itu retret Krisma. Oma opa ini udah lama dibaptis tapi lupa bahwa dia belum Krisma. Retretlah orang-orang Krisma. Duduk depan karena budak. Lalu di saat saya memberi sesi, handphone omanya ini bunyi. Mungkin dia pegawai panel pop gitu ya. Lalu kan ya sudah saya biarin. Si omanya itu kan gak denger karena budak tau gitu. Saya ngomongin, handphone. Kenapa? Bunyi gitu. Lalu dia bilang, oh iya gitu. Ya tekan semuanya. Gak mati-mati si gongnya dong. Matiin. Saking paniknya dia dudukin lagi handphone. Padahal handphone itu baru hadiah ulang tahun dia. Selesai sesi remuk tuh handphone. Lalu saya berkata, biarin aja saya bantuin matiinnya, nggak apa-apa. Malu. Dia tuh budak Romo, nggak denger. Saya suruh bergetar, jangan bunyi. Geli, si omanya. Terus saya tanya, emang handphone taruh di mana? Di sini. Namanya juga cim-cim toh ya, terserah. Yang berikutnya permasalahan yang tidak kalah sulit dihadapi adalah masalah ekonomi. Bapak Ibu, ingat, pendidikan sekarang mahal atau murah? Mahal atau murah? Maka kalau Anda mau mencari pendidikan yang murah dan berkualitas, Sanata Dharma. Sudah promosi saya. Jadi maaf, orang Katolik seringkali ingin cari sekolah anaknya yang mahal. Apalagi luar negeri. Hah, pulang ke Jogja tetap aja jaga toko. Ngapain? Jauh-jauh sekolah, sadar jelas. Ya mungkin kualitasnya ya, tetapi punya hati. Karena sulit mendidik anak sekarang masih punya hati. Gampang mendidik orang pintar, tapi mendidik orang punya kasih, berbelas kasihan, hidup benar, itu tidak mudah. Maka kalau dididik di tempat yang seiman, terjaminlah Sanata Dharma, oke? Kalau Anda punya anak sudah kuliah semua, kuliahin suami Anda di sini. Di sini menerima barang rongsokan. Daripada suruh jadi pastor. Jadi lihat bahwa sekarang pekerjaan begitu menuntut, bekerja keras. Saya kagum dengan salah satu anggota CFM. Benar, saya kagum. Si bapak ini punya istri bekerja keras. Dan dia mengatakan, Romo, keluarga saya, istri yang bekerja. Lalu bapak, saya kerja di dapur. Betul, dia masak lebih enak daripada istrinya.
Pernah saya datang ke rumahnya dan istrinya masak, kami semua mentrek. Gak tahu apa yang dimasukkan di dalam. Si ibunya, karena itu tempat Bapak Romo, ya udah jangan coba-coba. Ya saya kan ingin dipuji oleh Romo. Hapret, super mie aja cukup. Bapak ini tidak malu bekerja di dapur. No, tidak ada tabu untuk dunia sekarang. Yang penting apa? Keluarga berjalan dengan baik. Bukan merasa tersinggung. Seringkali kan kalau udah suami istri bekerja dua-duanya, istri salary-nya lebih besar, lalu suaminya di bawah istrinya, langsung minder. Karena suami minder, hati-hati, seringkali menunjukkan lewat apa? Kekerasan. Karena dia tidak terima. Hati-hati para ibu, yang paling penting dalam hidup pria adalah apa? Hargai pekerjaan suami. Terima kasih. Itu tepuk tangannya besar, itu suami pasti. Plok. Hargai. Karena suami kalau pekerjaannya tidak dihargai, ia merasa hancur hidupnya, tidak ada gunanya. Maka kalau suami Anda habis makan, bawa piring ke dapur, tepuk tanganlah, edan Pak, edan. Kamu suami yang mau berjuang keras, pergi ke dapur melangkahkan kakimu untuk membawa piring dan gelas yang kotor. Kau pahlawan kamu. Suami Anda tiba-tiba nyapu, langsung hargai. Papi, memang papi selalu banyak berkorban. Hargai. Jangan menghargai kegantengan mereka, gak ada gunanya. Suami gak akan pernah tergerak. Papi makin ganteng, alah. Tapi kalau bagi perempuan, bapak-bapak, itu penting sekali. Jangan pernah macem-macem. Bagi perempuan cantik, beautiful is. Saya gara-gara memuji seorang ibu, cantik banget. 2 hari kemudian Cukyok datang soalnya. Bagi panggang datang. Gara-gara, ibu cantik. Padahal saya salah melihat. Kan di tebing tinggi ini, waktu saya tugas, kan ada yang ribut suami istri. Suaminya itu dikeluhkan sama istrinya, datanglah dia dengan suaminya. Pastor! Apa? Suami saya itu mabok tiap hari, pergi ke kedai, minum tuak terus dengan teman-temannya sampai pagi, Pastor. Mabok terus dia kerjaannya. Tolong Pastor nasihati supaya dia bertanggung jawab, jangan mabok terus. Lalu suaminya dengan tenang, istri saya ini Pastor selalu pergi make up ke salon terus. Pakai itu bulu mata yang tidak jelas, itu robot tuh. Kadang-kadang matanya berkedip, bulunya masih di atas. Saya jadi bingung, robot. Malam kalau saya tidur ini saya dengan kuntilanak atau istri saya. Karena bulu matanya begini-begini. Ini pekerjaannya 2 hari sekali, pedikur, beres-beres selalu, Romo. Lalu istrinya berkata, papi, saya itu ke salon supaya saya cantik, supaya kamu bangga kan suami punya istri cantik. Bagus kan? Lalu suaminya berkata, ya saya juga mabok, itu bagus kan supaya kelihatan kamu selalu cantik kan? Ibu-ibu kalau punya suami cantik, punya suami tukang mabok, biarkan.
masalah ekonomi yang membuat berbeban adalah masalah apa? Karakter pasangan yang berubah. Sudah tidak seperti dahulu lagi. Memang dia yang tadinya cekatan, dia yang tadinya begitu penuh perhatian. Dulu waktu pacaran Romo, dia selalu kalau saya turun dari mobil, dia bukakan pintunya Romo. Sekarang itu bapak-bapak, hanya 2 tipe bapak yang membukakan pintu mobil kalau istrinya keluar. Bisa dimengerti? 1, istrinya baru. Yang kedua, mobilnya baru. Ya Anda tahu kalau mobil baru, istri kan main jegar. Suami, masih kredit. Ya Allah, pintu udah hancur. Tapi ada satu obat di Bandung, saya pernah dijemput, istrinya di samping, saya di belakang. Siapa itu? Turun, buka, istrinya pulang, duduk. Kaget saya, mana tua? Turun lagi, habis nyantai saya, itu, opa sayang banget melayani istri. Kenapa? Itu bukain pintu. Itu pintunya sudah tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi Bu, cari mobil yang seperti itu. Berubah karakter suami. Lihat aja suami waktu pacaran, Bu. Pak, waktu pacaran. Ibu, waktu pacaran dipegang gak sama suami? Dipegang gak? Dipegang toh? Ya dipegangin, selalu tuh dipegang. Setelah menikah? Betul, kalau di mall dipegangin. Gak masuk ke toko. Saya yakin. Kalau pergi ke mall, istri dipegang bukan karena cinta istri, cinta kredit card, you know. Menang gue. Kita mau ke sana, Mi. Itu tujuan kita, Mi. Itu setan. Lurus ya, Mi, ya, lurus. Tapi istri, Kalau punya istri yang seperti itu, kayak anak kecil, dirantai aja. Jadi lihat, bapak-bapak, bagaimanapun istri butuh sekali untuk tetap dipegang. Dia merasa dimiliki. Asal jangan salah pegang ya Pak. Karena pernah saya, bapak-bapak dengan tenangnya megang, lalu keluar, dia pegang yang lain. Istrinya, salah maaf. Pantasan kok lebih lembut nih. Itu tanda apa? Perempuan itu butuh tanda apa? Disayang. Kenapa waktu pacaran Anda banyak sekali pohon? Kalau laki-laki kan waktu pacaran edan toh puja gajah kalah. Hai juwitaku, kau ini laksana mentari di pagi hari, merona, merah, dan aku mendambakannya. Setelah menikah, munculkah kata-kata pujangga itu? Ya, tidak. Bahkan hari perkawinan pun lupa. Tanggal perkawinan ditanya sama istrinya, Papi, ingat tanggal berapa ini? Jumat Kliwon nih. Ya, banyak hal-hal yang kebiasaan baik tidak dipelihara di dalam perkawinan. Dan yang lebih parah lagi kalau udah campur tangan mertua, itu susah. Seringkali mertua laki atau perempuan yang lebih kepo. Selalu saya tidak mau ngomong yang itu. Karena di YouTube saya selalu diserang. Bukan saya yang ngomong, ini bukan. Selalu ikut campur tangan. Karena apa? Karena sudah tidak mampu melepaskan. Setelah dia berkeluarga, Anda sudah tidak boleh lagi ikut campur tangan kepada keluarga mereka. No. Itu sudah bukan porsi Anda.
Biarkan mereka mengatur keluarga Anda. Kalau mereka mengeluh, ya doakan, kuatkan, pertahankan. Jangan, yowes yang rakwat, bali wae. Worokoko koyo ngono. Ya. Jadi kita bukan memberi nasihat supaya bertahan, tetapi kita memberi nasihat supaya menyerah, kalah. That's not right. Dan tantangan hidup di dalam hidup berkeluarga yang oleh Paulus dikatakan selalu seperti melihat perkawinan seperti melihat barang. Pakai, udah bosan, tinggalin. Dan yang menyedihkan kembali sekarang adalah munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya kekerasan verbal tetapi juga fisik. Ini yang paling menjadikan apa? Perkawinan terluka, tercabik-cabik. Sudah hidup berat, sudah banyak sekali tantangannya, banyak godaannya, tetapi dengan pasangan pun kita tidak bisa damai. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, godaan setan itu sudah ada sejak zaman siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Setan itu muncul dalam sosok siapa? Ular. Maka suami istri bunuh ular, jangan bunuh pasanganmu. Hantam ularnya, hantam godaannya, bukan hantam istrimu, bukan hancurkan suamimu, bukan. Anda berdua harus menghantam godaan itu. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Makanya sekarang begini, saya tanya. Ibu-ibu, tolong saya jadi jawab ya. Kalau suami reuni, boleh enggak? Boleh. Kamu jadi tuli ya? Kalau suami reuni, boleh enggak? Boleh. Oke. Kalau di reuni itu suami ketemu mantannya. Boleh. Boleh nggak? Boleh, tapi ibu ada di sebelahnya dia. Berikutnya, ibu-ibu. Boleh nggak ibu-ibu membuka dan membaca WA suami? Hah? Boleh atau tidak? Lihat, wanita superwoman, boleh. Dan suami, boleh nggak ibu ketemu lagi ngobrol dengan mantannya? Boleh Pak suami? Tegas sekali saudara-saudara. Tidak! Saya yakin Bapak ini bawa bambu runcing nanti. Lihat, bahwa apa yang Anda katakan belum tentu seia sekata dengan pasangan Anda. Anda punya pendapat yang pasti berbeda dengan pendapat pasangan Anda. Nah, mari kita sekarang setelah kita lihat banyak masalah. So, apa sih hakikat perkawinan Katolik itu? Pertama, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ingat yang mengatakan Tuhan. Jadi sejak awal memang hubungan perkawinan adalah hubungan yang direstui oleh Tuhan. Memang sejak awal hubungan perkawinan adalah hubungan yang baik sekali, diberkati oleh Tuhan. Ingat Bu, mujizat pertama terjadi di mana? Kana. Di mana Bu? Hah? Di mana? Perkawinan Kana. Perkawinan kurang anggur. Sederhana saudara, perkawinan kurang anggur. Teh. Mujizat air dari anggur malah jadi kekurangan anggur gitu.
Sing kurang ajar. Mujizat pertama terjadi tidak di bait Allah, tidak terjadi pada saat berdoa, tetapi dalam perkawinan. Maka lihat, tidak baik kalau manusia seorang yang sakit. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Lihat, ini Tuhan. Maka Yesus mengatakan indah sekali. Dia seal, dia beri dia beri label, dia beri stabilo, dia kencangkan. Dikatakan apa? Apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi perkawinan tidak hanya dikehendaki oleh Allah, tetapi perkawinan pun disediakan oleh Allah. Maka saya kalau ke pasangan suami istri, saya selalu ngomong kepada anak muda, tolong lebih baik nunggu pasangan yang sesuai dikehendaki Allah, suami yang baik,